Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Tifa Zia Tiasuma atau Dr. Tifa menjalani sidang perdana di kasus ijazah Jokowi hari ini. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Tifa Zia Tiasuma atau Dr. Tifa. Menurut jadwal, persidangan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini para pengunjung sidang juga sudah memenuhi ruangan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu pula para pihak juga sudah hadir, termasuk kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga dari pihak kejaksaan. Sementara itu, para pihak dan juga pengunjung sidang saat ini masih menunggu kedatangan dari majelis hakim yang akan memimpin jalannya sidang. Untuk mendengarkan lagu kebangsaan. Dan pemirsa, Tifa Zia Tiasuma atau Dr. Tifa baru saja tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur didampingi oleh kuasa hukumnya. Dr. Tifa akan segera memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjalani sidang perdana pada hari ini dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan pemirsa, Dr. Tifa sudah berjalan di selasar gedung PN Jakarta Timur didampingi oleh kuasa hukumnya dan memasuki ruangan sidang. Media juga sudah menanti sejak pagi tadi untuk meliput jalannya sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Pihak kejaksaan dan juga sudah berada di ruang sidang dan saat ini masih menantikan kehadiran dari majelis hakim yang akan memimpin jalannya sidang. Rupanya sidang akan berlangsung atau akan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk mengantisipasi membeludaknya pengunjung, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga sudah menyiapkan fasilitas tambahan karena ruang sidang ini hanya mampu menampung sekitar 70 hingga 80 orang saja. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga bahkan menyediakan 2 tenda di bagian kiri dan kanan lobi untuk pengunjung sidang dan juga wartawan yang akan meliput dan juga menyiarkan secara langsung jalannya sidang perdana. Imo agak live. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mempersilahkan media untuk meliput secara live atau secara langsung jalannya persidangan, namun hanya di tahapan-tahapan tertentu. Seperti di tahapan pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, kemudian pembacaan tuntutan, pledoi atau nota pembelaan, dan juga putusan akhir atau vonis. Namun pihak pengadilan ini tidak memperkenankan media untuk menyiarkan secara langsung tahapan pembuktian karena akan dilakukan secara tertutup. Dan pemirsa, majelis hakim ini sudah memasuki ruang sidang dan akan segera membuka sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pemirsa, Dr. Tifa ini menempuh jalan berbeda dengan rekannya sesama tersangka kasus yang sama, yakni Roy Suryo, di mana Roy Suryo ini langsung mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penangkapan dirinya dan juga pelimpahan kasusnya ke kejaksaan. Sementara Dr. Tifa ini tidak mengajukan permohonan pra-peradilan dan langsung menjalani sidang pokok perkara. Nanti dipanggil juga. Siap ya, mohon tertib ya. Sidang perkara pidana nomor 301/P/2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menanyakan identitas saudara, ya, jawab dengan tegas. Nama lengkap saudara? Tifauzia Tiasuma, ya. Lahir di, ya. Berarti 56 tahun ya. Perempuan betul, ya. Warga negara. Tempat tinggal. Ya. Sekarang tinggal di mana? Alamat lengkap? Pit. Pit. RT 18, RW 001 betul ya. Agama Islam. Pekerjaan dokter. Saudara sehat hari ini? Bisa kita mulai persidangan saudara ya. Dalam menghadapi perkara ini, saudara maju sendiri atau didampingi oleh advokat? Beliau-beliau yang duduk di sebelah sana? Betul ya. Silahkan surat kuasa. Untuk tim advokat, kami hanya bisa menyediakan tempat duduk ini, bisa mengambil tempat duduk yang lain atau perwakilan saja, Pak. Bagaimana? Kasihan kalau begitu. Itu tempatnya juga terbatas. Tempatnya juga nanti terlalu mepet. Bapak Dakwa kan udah ya, Bang? Tunggu di dakwa lah. Berarti tersangka apa sih? Iya. Tadi nggak apa-apa, terdakwa udah nggak apa-apa bisa itu. kayak untuk sementara hari ini. Itu dari pagi kan harusnya terdakwa. Ya, nanti kita Cek satu dulu. karena sesuai dengan permen kita saja untuk langsung ya. Ya, Dokter Tifauzia. Kemudian untuk ya kelengkapan. Ya pemirsa, saat ini Hakim Ketua yakni Christina Endarwati sedang melakukan pemeriksaan identitas terhadap Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma yang akan menjadi terdakwa dalam sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bang Bim, kawan Ya. takutnya nih. Oh gitu. Oh 55 ya Pak. Ya udah, Pak. Ayo. Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah. Ya. Dia ngiranya gitu. Hakim Ketua dalam sidang ini dipimpin oleh Christina Endarwati, sementara Hakim Anggota 1 yakni Rudi Rafli Siregar dan Hakim Anggota 2 Matilda Christina Katarina. Sidang baru saja dibuka dan saat ini Hakim Ketua sedang memeriksa identitas para pihak termasuk Tifauzia Tiasuma dan juga menanyakan kesediaan serta kondisi fisik dan psikis dari Dr. Tifa untuk menjalani sidang perdana pada hari ini. Ini mau matiin dulu aja, Bang. Sidang perdana pada hari ini pemirsa dijadwalkan akan
membacakan dakwaan. Ini jaksa akan membacakan dakwaannya terhadap T. Fauzia Tiasuma dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sidang terbuka untuk umum. Biasanya dibagi gini aja Pak. Ini sana. Adapun dalam kasus ini pemirsa, sebelumnya Dr. Tifa ditangkap pada Jumat 19 Juni 2026 lalu. Kemudian usai penangkapan Dr. Tifa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta karena kondisi kesehatannya yang menurun. Ini ya berarti Pak. Setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sehat, Dr. Tifa kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya dan langsung dilimpahkan ke kejaksaan karena kasusnya sudah P21 dan menjadi tahanan kejaksaan. Fotokopi ini sama nggak? Ada nama bunga ini sama dirawat. Dirawat ini belum Pak? Kopi ini nggak ada. Oh. Mana ini? Basnya mana Pak? Gitu ya. Sementara itu pihak kepolisian dan kejaksaan juga menegaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap T. Fauzia Tiasuma berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nggak dengar jaksanya yang minta dakwaannya. Ini yang bunga. Kuasa hukumnya belum punya katanya. Ini kan fungsi. Tapi pelan banget. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara rekan dari Dr. Tifa yaitu Roy Suryo saat ini masih menjalani sidang permohonan pra-peradilan terkait penangkapan Roy Suryo dan juga penahanannya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rencana kita untuk sidang depan mudah-mudahan bisa. Dr. Tifa menempuh jalan berbeda dari rekannya Roy Suryo. Ia tidak mengajukan permohonan pra-peradilan dan langsung mengikuti sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masih update lain. Masih lebih baik. Kemudian ini tadi yang belum ini Para hadirin dimohon untuk tetap tenang ya, jangan bersorak-sorai di ruang persidangan karena agenda sidang sedang berjalan. Terima kasih. Buat yuk. Buat yuk. Ke dia. Enggak, tunggu ditegur lagi. Kalau dekat kan dengar ya. Iya. Itu wireless. Iya, tunggu ditegur ya. Iya, hakim tegur pendukung Khofifah teriak-teriak. Akan ditegur ntar lagi, tunggu aja. biar lancar ya. Bacaan dakwaan. Bapak kan penegak hukum juga ya. Itu juga lancar. Lihat ini Pak atau tanda ram ya. Ini kita upayakan ya. Iya, Pak. Mau bicara ada pengurusan sementara Pak. Kami tempat di sini ya. Pak Tawas Basya atas nama Muhammad Nasir tidak soal. Saya akan kita upayakan. Alhamdulillah. Ya pemirsa, sebelumnya Dr. Tifa menyatakan siap menghadapi sidang perdana kasus ijazah. Ia datang bersama tim pengacaranya. Dr. Tifa. Baik, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami semua barokah. Saya hadir di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenuhi undangan dari Kejaksaan bersama dengan 25 advokat saya ya. Komponennya adalah, ini kami namanya tim pembela Dr. Tifa. Komponennya adalah tim pembela Dr. Tifa yang sudah bersama-sama dengan saya selama 1 tahun. Ditambahkan dengan LBH Muhammadiyah yang bergabung ada 8 advokat yang dikirimkan khusus dari Muhammadiyah untuk LBH PA ya, Pusat Muhammadiyah. Ada 8 advokat yang bergabung bersama tim pembela Dr. Tifa. Jadi nama tim pembela Dr. Tifa adalah tim TPDT atau tim pembela Dr. Tifa yang koordinatornya adalah Bapak Abdullah Al-Katiri ya. Nah, kemudian
insya Allah hari ini kita akan memenuhi, dan apa yang terjadi di dalam sidang nanti alhamdulillah ya, nanti ada live streaming. Jadi mudah-mudahan 280 juta rakyat Indonesia bisa menyaksikan dengan mudah dan secara transparan, dan kita akan melihat bagaimana sebuah fakultas ya, sebuah institusi hukum ya, kali ini akan berjalan insya Allah dengan tertib, menegakkan keadilan dan kebenaran bersama dengan kita semuanya. Persiapan terkait pembacaan dakwaan hari ini, adakah yang dibawa dan lain sebagainya? Sebetulnya begini ya, jadi kalau soal ilmu hukum alhamdulillah ya, para advokat saya ini para tokoh-tokoh yang sudah malang melintang dalam dunia hukum di Indonesia, juga para pakar ya, para banyak doktor, master, dan sarjana hukum yang berpengalaman. Alhamdulillah semua berkenan untuk mendampingi saya, berjuang tanpa pamrih ya, berjuang tanpa pamrih. Kita tidak ada bohir ya, bohirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu persiapan kami yang pertama. Kemudian persiapan kami yang kedua tentu saja dengan ilmu, kami sudah melakukan sebuah pemetaan ya terhadap situasi yang akan terjadi, akan dihadapi ini sidang perdana dan sidang-sidang selanjutnya. Bahkan Pak Al-Katiri sini sudah disampaikan, kalau melihat dari jumlahnya saksi ya, jumlah ahli dan jumlahnya 709 dokumen, sidang ini akan makan waktu bertahun-tahun sebagaimana pengalaman beliau. Jadi ya kita siapkan stamina ya, kita siapkan stamina, makan yang bagus, vitamin yang cukup, suplemen, dan tentu saja olahraga. Gitu kan Mbak ya? Betul. Ya. Jadi itu yang tentu saja harus saya wanti-wanti kepada para advokat saya ya gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah kami tentu saja menunggu, karena seharusnya nanti akan dijelaskan Pak Al-Katiri ya, seharusnya kami sudah menerima BAP sehingga bisa kami pelajari. Tapi kami sampai dengan hari ini, detik di mana sidang perdana akan dimulai, kami belum menerima BAP. Selanjutnya silakan Pak Al-Katiri, silakan. Sebenarnya gini, hari ini khusus pembacaan dakwaan dari JPO. Jadi kami belum melakukan apa-apa, belum melakukan persiapan, ya kan? Nantinya setelah jawaban kami pun jika belum terima berita acara pemeriksaan BAP, itu pun kami belum melakukan langkah-langkah hukum. Dalam hal ini kami berencana mau melakukan eksepsi sebenarnya. Ya, tapi kami harus melihat secara komprehensif setelah kami terima BAP, karena BAP-nya itu banyak, 1 meter lebih gitu loh. Kebayang aja saksinya aja 130, ahlinya 25, berarti 125. Kalau itu satu hari seminggu 1000 berapa hari, berarti saya yakin bahwa persidangan ini akan makan waktu bertahun-tahun. Ya, itu. Jadi kami hari ini hanya mendengarkan bacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Konon kabarnya itu gabungan antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Timur. Negeri Jakarta Selatan. Negeri Jakarta Selatan. Nah, memang di sini sidangnya karena katanya ada ketentuan dari Mahkamah Agung, yang mana harus di sini. Seharusnya kan di Jakarta Selatan kan. Buktinya sekarang Prapit di sana kan. Mata satu di sana, satu di sini. Nah, tapi it's okay buat kami. Yang jelas kami sudah siap untuk berjuang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Nanti aja. Baik. Terima kasih banyak. Terakhir dari saya ya, kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, insya Allah Anda semua sudah mendoakan kami, membantu kami, mensupport kami ya dari tempat Anda masing-masing. Insya Allah kita akan berjuang bersama-sama dimanapun Anda berada. Tegaknya kebenaran dan keadilan di negara kita tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungan dan doanya. Ya. Ya pemirsa, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sesaat sebelum memasuki gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada intinya Dr. Tifa menyatakan bahwa ia sudah siap menghadapi seluruh rangkaian sidang. Dr. Tifa juga membawa sedikitnya ada 25 pengacara dari berbagai LBH untuk mendampingi Dr. Tifa dalam menjalani rangkaian sidang kasus dugaan fitnah ijazah Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum dari Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, menyebut bahwa sidang perdana pada hari ini beragendakan pembacaan dakwaan, di mana dakwaan dibuat oleh tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Tim kuasa hukum Dr. Tifa juga menyatakan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian sidang pada hari ini. Nanti pas hadir, tapi saya nggak tahu mukanya mana. Ia juga akan menjalani sidang disertasi program doktoralnya pada Jumat besok. Jadi selama 2 hari berturut-turut, Dr. Tifa menjalani 2 sidang berbeda, yakni sidang kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan juga sidang disertasi program doktoral. Oh, Pak ada beberapa. Sudah reguler. Oh ya. Ya, aman. Dan pemirsa, adapun saat ini di ruang sidang Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim masih memeriksa identitas para pihak dan juga dokumen-dokumen yang Kepada tim advokat. disediakan oleh para pihak, baik dari kuasa hukum Dr. Tifa maupun dari kejaksaan, sebelum memulai jalannya sidang. Belum, katanya nanti mau disusulkan. Ingatkan ya Pak ya, Andika belum tanda tangan. Itu satu. Kalau untuk kelengkapan ini tadi ada satu yang saat tadi dicatat. Saya dicatat di panitia nanti lupa saya mana, tapi dicatat di panitia ganti ya. Bisa diterima? Ini sudah menyerahkan semua, hanya tadi Pak Andika yang belum hadir, belum tanda tangan, nanti menyusul begitu ya Pak ya. Ketua timnya ini ya mengingatkan ya Pak ya, Pak Andika nanti bisa diterima? Pantauan masuk. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kenapa gigi harus kuat, Pak?